Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ita Sulistiawati, guru TK Islam Al-Khalidiyah, Sidayu, Gresik. Dalam aksi nyata saya kali ini akan memaparkan pemahaman tentang Merdeka Belajar. Pada topik Merdeka Belajar, ada beberapa modul yang akan kita pelajari. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul 1, membahas tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang pertama, merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Yang kedua, memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka itu hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Untuk dapat mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dahulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik, belajar secara mandiri, dan terus-menerus mengembangkan potensi mengantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Selanjutnya, apa peran saya sebagai guru? Guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Ketika menjadi seorang pemimpin, kita harus mampu memberikan suri tauladan atau contoh. Sedangkan ketika kita berada di tengah kesibukan, kita juga harus mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan ketika kita berada di belakang, kita harus dapat memberikan dorongan, moral, dan juga semangat. Selanjutnya, modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Ada 3 materi dalam modul ini. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Kedua, pendidikan selama 1 abad. Yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Sebelumnya, perlu kita ketahui perbedaan antara mendidik dan mengajar. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sedangkan mengajar adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Dengan demikian, pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tiada mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung ataupun sebaliknya. Kedua, pendidikan selama 1 abad. Sistem pendidikan perintah dan sanksi merupakan metode pengajaran kolonial yang tanpa sadar menjadi warisan cara guru mendidik murid. Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sistem pendidikan dengan humanis dan transformatif yang dapat memelihara perdamaian dunia. Ketiga, menjadi manusia secara utuh. Manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Pendidik seyogyanya dapat memenuhi kebutuhan tersebut agar menjadi manusia yang merdeka. Pada modul selanjutnya adalah membahas tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang pertama, kodrat murid. Segala sesuatu perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan segala kodrat keadaan, alam, dan juga zaman. Tugas guru memastikan seluruh dimensi diri dari kehidupan murid dapat dikenali, digali, dan juga dikembangkan. Kedua, menerapkan pembelajaran bermakna berdasarkan asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergen, dan konventris. Kontinuitas merupakan pengembangan yang harus dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen merupakan pengembangan yang mengambil dari berbagai sumber, sedangkan konsentris bersikap terbuka namun tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitar. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang pertama, menumbuhkan budi pekerti.
Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan juga lingkungannya. Yang kedua, teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori konvergensi didasarkan atas dua teori utama, yaitu teori tabula rasa dan teori negatif. Ki Hajar Dewantara mengintegrasikan dua teori tersebut menjadi teori konvergensi. Konsep konvergensi adalah transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Selanjutnya yang terakhir adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan, di mana guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Karena mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan juga bahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah menyimak pemaparan saya tentang Merdeka Belajar, saya berharap Bapak Ibu bersedia memberikan umpan balik dengan mengisi Google Form yang ada pada kolom deskripsi di bawah ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.